Pada proses pernafasan terjadi inspirasi dan ekspirasi. Pada saat inspirasi, udara luar akan masuk ke paru-paru. Apabila terjadi peristiwa kontraksi otot antar tulang rusuk, relaksasi otot diafragma, relaksasi otot antar tulang rusuk, mengecilnya rongga dada. Yang benar adalah kontraksi otot antar tulang rusuk. Berikut ini yang tidak termasuk alat ekskresi adalah ginjal, kulit, usus besar, hati. Yang benar adalah usus besar. Sistem ekskresi atau sistem pengeluaran pada manusia terdiri dari ginjal, paru-paru, hati, dan kulit. Pernyataan berikut yang tidak berhubungan dengan sistem pengeluaran pada manusia adalah: ginjal berfungsi menghasilkan urin, kulit menghasilkan keringat, paru-paru menghasilkan gas oksigen dan uap air, jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Yang benar adalah jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Sisa penyaringan pada proses filtrasi menghasilkan urin yang masih mengandung zat yang berguna bagi tubuh. Berikut ini yang bukan merupakan zat yang terdapat pada urin hasil proses filtrasi adalah urea, glukosa, garam-garam mineral, sel darah merah. Yang benar adalah sel darah merah. Tempat menampung urin sebelum dikeluarkan melalui ureter adalah vesika seminalis, vesika urinaria, tubulus lengkung Henle. Yang benar adalah vesika urinaria. Sisa metabolisme yang dikeluarkan melalui paru-paru adalah uap air dan urea, uap air dan karbon dioksida, asam amino dan amonia, garam dapur dan air. Yang benar adalah uap air dan karbon dioksida. Ginjal merupakan salah satu alat ekskresi pada manusia yang terdiri dari ribuan neufron sebagai unit penyusunnya. Neufron terdiri dari beberapa bagian yaitu badan Malpighi, glomerulus, dan kapsula Bowman. Fungsi glomerulus adalah mengalirkan darah ke ginjal, menyaring darah, saluran urin, tempat menampung urin sementara. Yang benar adalah menyaring darah. Zat berikut yang tidak dihasilkan oleh hati adalah urea, glukosa, bilirubin, getah empedu. Yang benar adalah glukosa. Terdapat 3 tahap dalam proses pembuatan urin, yaitu tahap filtrasi, absorpsi, dan augmentasi. Ketiga tahap tersebut berlangsung di tubulus dan menghasilkan filtrat urin yang berbeda. Tahapan, tempat, dan urin yang dihasilkan yang benar di bawah ini adalah: tahap filtrasi terjadi di tubulus distal dan menghasilkan urin sekunder. Tahap filtrasi terjadi di tubulus proksimal, menghasilkan urin primer. Tahap preabsorpsi terjadi di tubulus proksimal, menghasilkan urin sekunder. Tahap augmentasi terjadi di tubulus distal, menghasilkan urin sesungguhnya. Yang benar adalah tahap filtrasi terjadi di tubulus proksimal, menghasilkan urin primer. Kulit merupakan salah satu alat ekskresi pada manusia yang berfungsi mengeluarkan keringat. Selain sebagai alat ekskresi, kulit juga berfungsi untuk melindungi jaringan di bawahnya dari kerusakan fisik, membunuh kuman penyakit, menetralkan suhu udara yang masuk ke dalam tubuh, mempercepat penguapan air di dalam tubuh. Yang benar adalah melindungi jaringan di bawahnya dari kerusakan fisik. Bila kadar glukosa dalam urin melebihi kadar normal, kemungkinan orang tersebut menderita penyakit gagal ginjal, diabetes mellitus, diabetes insipidus, batu ginjal. Yang benar adalah diabetes mellitus. Proses terbentuknya urin primer terjadi pada bagian kantong kemih, glomerulus, tubulus contortus proximal, tubulus contortus distal. Yang benar adalah glomerulus. Berdasarkan frekuensinya,
Bunyi dibedakan menjadi 3, yaitu bunyi audiosonik, bunyi infrasonik, dan bunyi ultrasonik. Frekuensi bunyi audiosonik adalah kurang dari 20 Hz, 20 Hz sampai 20.000 Hz, 200 Hz sampai 20.000 Hz, lebih dari 20.000 Hz. Yang benar adalah 20 Hz sampai 20.000 Hz. Pada saat mendengar suara yang sangat keras, sebaiknya kita membuka mulut. Tujuan dari tindakan tersebut adalah gelombang suara keras terpecah masuk ke dalam tubuh. Tekanan udara telinga tengah sama dengan telinga luar. Suara dapat masuk ke rongga mulut, dapat bernafas lega. Yang benar adalah tekanan udara telinga tengah sama dengan telinga luar. Jadi seimbang. Jika sebuah ayunan sederhana bergetar sebanyak 60 kali dalam waktu 15 sekon, maka frekuensi ayunan tersebut adalah 0,25 Hz, 2 Hz, 25 Hz, 30 Hz. Yang benar adalah 2 Hz. Sebuah bandul digetarkan selama 1 menit sehingga menghasilkan 40 getaran. Periode bandul tersebut adalah 0,33 sekon, 0,25 sekon, 0,15 sekon, 1,5 sekon. Yang benar adalah 1,5 sekon. Sebuah gelombang merambat di permukaan air dengan panjang gelombang 4 meter. Jika waktu yang dibutuhkan untuk menempuh suatu gelombang adalah 0,5 sekon, maka cepat rambat gelombang adalah 2 meter per sekon, 4 meter per sekon, 6 meter per sekon, 8 meter per sekon. Yang benar adalah 8 meter per sekon. Berdasarkan energinya, gelombang dapat dibedakan menjadi 2, yaitu gelombang mekanis dan gelombang elektromagnetik. Perbedaan gelombang mekanis dan gelombang elektromagnetik adalah perambatan gelombang mekanis memerlukan medium, sedangkan gelombang elektromagnetik tidak memerlukan medium. Perambatan gelombang elektromagnetik memerlukan medium, sedangkan gelombang mekanik tidak memerlukan medium. Gelombang mekanis memiliki arah hambatan tegak lurus dengan arah getarannya, sedangkan gelombang elektromagnetik arah rambatannya sejajar dengan arah getarannya. Gelombang elektromagnetik memiliki arah rambatan tegak lurus dengan arah getarannya, sedangkan gelombang mekanis arah rambatannya sejajar dengan arah getarannya. Yang benar adalah perambatan gelombang mekanis memerlukan medium, sedangkan gelombang elektromagnetik tidak memerlukan medium. Perbedaan yang mendasar antara gelombang transversal dan gelombang longitudinal adalah frekuensinya, arah rambatnya, amplitudonya, panjang gelombang. Yang benar adalah arah rambatnya. Jika kita berbicara di dalam ruangan yang kecil, maka suara yang terdengar akan lebih keras jika dibandingkan dengan kita berbicara di ruangan terbuka. Hal ini disebabkan karena adanya bunyi pantul. Bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli selesai diucapkan disebut gaung, kerdam, gema, resonansi. Yang benar adalah gema. Perbedaan antara gema dan gaung terletak pada amplitudo dan frekuensinya, kelengkapan kata yang terdengar, jarak sumber bunyi dengan dinding pemantul, jarak sumber bunyi dengan pendengar. Yang benar adalah jarak sumber bunyi dengan dinding pemantul. Makhluk hidup yang mampu mendengar dan mengeluarkan bunyi ultrasonik di atas 20.000 Hz adalah manusia, unggas, jangkrik, kelelawar. Yang benar adalah kelelawar. Oke anak-anak hebat, itu tadi beberapa kisi-kisi soal IPA untuk besok. Dan beberapa di antaranya, sebagian bahkan seluruhnya keluar pada soal besok. Jadi ibu harap
Silakan dipelajari, didengarkan, ditulis, dipahami secara baik-baik. Jika kalian lakukan dengan benar, maka insya Allah hasilnya akan maksimal. Ingat, jujur, jujur, dan jujur. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Semoga apa yang menjadi harapan kalian tercapai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.